Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dengan mata kuliah Mobile Programming akan menjelaskan terkait aplikasi mobile yang sudah kami develop bernama Finanku. Oke, untuk kelompok kami yang pertama ada Rahma Azima Maulida dengan NIM 19105 11024. Yang kedua ada Marsyal Anugrah Najmi dengan NIM 1910511034. Selanjutnya ada Jovanka Samudra 19105 11040, Sandiarda Danu Bagasraga 19105 11054, dan terakhir saya sendiri yaitu Sultan Farel Syareza 19105 11105. Oke, mungkin langsung bisa di next. Oke, isi dari penjelasan kita kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yaitu mengapa kita membuat aplikasi Finanku ini. Yang kedua itu tentang Finanku ya, yaitu nama aplikasi dari yang kita develop. Yang ketiga ada kelebihan, flow, 5 mockup, dan yang terakhir ada environment. Oke, next. Selanjutnya latar belakang dari kenapa kita membuat aplikasi ini. Beberapa masyarakat terkadang lupa dan merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulan, sehingga tanpa disadari seringkali terjadi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan. Untuk mencegah pengeluaran yang berlebihan tersebut, kita mendevelop suatu aplikasi untuk pencatatan pengeluaran agar pengguna dapat mengetahui dalam sebulan pengeluaran apa saja yang sudah dikeluarkan, dan pengguna pun dapat membuat anggaran setiap kategori yang ditentukan agar tidak boros. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Rahma. Ya, adapun selanjutnya tentang Finanku ini adalah aplikasi berbasis Android yang bertujuan untuk mengecek keuangan yang kita keluarkan setiap bulan tertentu sehingga dapat bermanfaat dalam menjaga kestabilan keuangan kita. Dan adapun 3 kelebihan Finanku ini, yang pertama, Finanku menyediakan monthly limit budgeting, jadi pengguna akan lebih mudah untuk membuat rencana keuangan selama sebulan. Yang kedua, menyediakan kondisi kesehatan keuangan, jadi pengguna dapat mengetahui kondisi kesehatan keuangan mereka, apakah normal, hati-hati, atau boros. Dan yang ketiga, Finanku juga menyediakan real-time statistik dengan menyajikan statistik pengeluaran tiap kategori selama sebulannya. Selanjutnya, untuk flow dari Finanku sendiri yaitu pertama, pengguna memasukkan data diri dan limit bulanan. Selanjutnya, pengguna memasukkan uang pengeluaran. Setelah itu, pengguna dapat melihat histori pengeluaran. Lalu, pengguna melihat statistik pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Dan pengguna melihat statistik pengeluaran bulan lalu. Dan adapun mockup dari aplikasi Finanku sendiri bisa dilihat yang pertama kita ada splash screen saat kita membuka aplikasi Finanku. Lalu setelah itu ada histori pengeluaran beserta statistik dari pengeluaran kita. Setelah itu ada lebih detailnya dari statistik dan histori dari pengeluaran kita. Untuk environment, Android-nya dibuat dengan bahasa Kotlin, kemudian Android akan merequest data ke server dibuat dengan bahasa JavaScript. Selanjutnya, server akan mengambil data sesuai kebutuhan Android ke database yang dibuat dengan PostgreSQL. Setelah itu, data akan dikirim ke Android untuk ditampilkan sesuai yang di-request. Oke, untuk selanjutnya akan didemokan aplikasi Finanku ini. Mungkin bisa gantian. Nah, di sini tadi sudah disebutkan Android kita dibuat dengan bahasa Kotlin. Selanjutnya ini akan saya demokan untuk mulai. Oke, ini halaman utama dalam aplikasi Finanku. Jika sudah memiliki akun, pengguna dapat langsung masuk, atau jika belum bisa melakukan sign up dulu. Nah, di sini kita mencoba untuk sign up untuk nama lengkapnya.
Kemudian ada emailnya juga. Kemudian masukkan password yang diinginkan dengan minimal 8 karakter. Jangan lupa juga untuk memastikan confirm password yang kita masukkan sesuai dengan password yang kita masukkan. Jika data yang sudah dimasukkan dirasa benar, maka bisa langsung kita klik sign up. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke halaman utama, karena kita baru mendaftarkan akun, maka kita masukkan limit untuk per kategorinya, limit bulanan per kategori. Nah, di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada limit untuk makanan, untuk belanja, travel, dan lainnya. Nah, di sini kita masukkan, misalkan untuk makanannya itu sejumlah 1 juta, untuk belanja sekitar mungkin 1,5 juta, untuk travel mungkin jika jarang travel mungkin sini mungkin cukup 500. Dan limit untuk lainnya di sini contohkan 1 juta juga. Nah, selanjutnya di pojok kiri bawah akan ada total dari apa yang telah kita masukkan di atas ini. Di sini total yang sudah dimasukkan sejumlah 4 juta untuk limit bulanannya. Kemudian bisa kita langsung klik tombol Let's Go ini untuk memulai. Oke. Untuk halaman utamanya, sesuai yang tadi sudah dijelaskan pada mockup, di sini akan ada statistik pengeluaran dan histori pengeluarannya. Nah, di sini tertulis pengeluaran kita masih 0 dari 4 juta. Selanjutnya, untuk halaman selanjutnya ada halaman statistik. Di sini ya karena kita belum mengeluarkan sesuatu, maka di sini masih 0 dan masih good semua. Nah, ini selanjutnya ada halaman untuk memasukkan pengeluarannya. Mungkin kita lanjut dulu untuk halamannya. Nah, selanjutnya ada halaman history, di mana di halaman ini kita dapat melihat pengeluaran bulan ini yang sudah kita keluarkan, serta untuk yang last month itu pengeluaran bulan lalu. Karena ini akan baru, jadi belum ada pengeluaran untuk bulan lalunya. Untuk pengeluaran bulan lalu sebenarnya tampilannya hampir sama seperti di statistik. Jadi ringkasan pengeluaran dari bulan lalunya. Lalu di sini halaman account, ini ada kita bisa mengupdate juga monthly limit yang kita masukkan. Jadi sewaktu-waktu misalkan berubah atau ingin diubah bisa di sini. Selanjutnya ada juga email yang kita masukkan dan kita juga bisa mengganti passwordnya. Mungkin kita mencontohkan untuk memasukkan pengeluaran. Di sini kita ada 4 jenis pengeluaran, ada makanan, belanja, travel, dan lainnya. Mungkin di sini food, kita juga bisa memasukkan short description, misalkan membeli pizza. Nah, kita masukkan pengeluaran pembeli pizzanya itu sekitar mungkin 120.000. Jika sudah yakin untuk mengisinya, kita bisa langsung klik inputnya saja. Nah, data sudah berhasil dimasukkan dan di sini sudah terlihat ya histori di sini. Nah, histori di sini itu nanti akan tampil 10 teratas terbaru seperti itu. Dan di sini ada statistik barnya untuk pengeluaran bulan ini. Nah, karena kita sudah mengeluarkan pengeluaran, kita bisa melihat di current month ini. Nah, ini histori yang tadi kita beli gitu, membeli pizza dengan besaran uang 120.000. Nah, di sini di halaman statistik
sudah terrecord juga pengeluaran kita di makanan 120.000 dan itu masih terbilang masih good gitu karena masih belum boros seperti itu. Nah, misalkan kita menambahkan lagi, kita contohkan travel mungkin ya, misalkan travel jalan-jalan ke Bali. Mungkin sini contoh saja, misal sekitar 450.000. Nah, jika sudah kita coba inputkan. Nah, jika dilihat jalan-jalan ke Bali di statistik tadi sebesar 450.000, yang dimana limit kita cuma sekitar 500. Jadi di sini diperingati kalau kita itu sudah terlalu mengeluarkan uang terlalu banyak, itu hampir mendekati limit yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa logout juga, misalkan ini. Jadi misalkan kita tadi sudah daftarkan akun, kita bisa melakukan sign in langsung di sini, sesuai email dan password yang dimasukkan tadi. Oke, mungkin cukup untuk demo apps yang saya lakukan dari kelompok Finanku. Mungkin kita ditutup, lanjut kembali. Ya, mungkin sekian demo aplikasi dan penjelasan terkait aplikasi dari Finanku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.